Assalamualaikum. Halo adik-adik. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus videonya. Adapun konten yang akan kita bahas pada materi sistem organisasi kehidupan, yang pertama itu terkait dengan sel sebagai bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah tingkatan di atas sel berupa jaringan. Kemudian yang ketiga adalah organ. Yang keempat terkait dengan sistem organ. Dan yang kelima adalah organisme sebagai bagian terkecil dari hierarki biologi organisasi kehidupan. Nah, kelima konten ini mencakup ke dalam materi bab 1 terkait dengan sistem organisasi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada poin nomor 1, yaitu tentang sel sebagai bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Perlu kita ketahui bahwa sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga untuk melihat atau mengamati secara langsung dengan menggunakan kasat mata itu tidak bisa kita lihat. Melainkan sel hanya bisa kita lihat atau kita amati secara langsung dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau adalah seorang berkebangsaan Inggris yang membuat sayatan gabus, kemudian mengamatinya di bawah mikroskop. Hasil yang diperoleh, beliau hanya melihat ruang kosong yang dibatasi oleh dinding sel. Maka dari itu beliau menamakannya sebagai sela atau sel. Berikut adalah gambar sel tumbuhan dan sel hewan yang diamati melalui alat bantu berupa mikroskop dengan pembesaran yang sangat kuat. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat kita lihat bahwa sebuah sel itu terdiri dari sel bagian luar dan juga sel bagian dalam. Sel hewan dan sel tumbuhan ini memiliki persamaan dan perbedaan dikarenakan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi secara umum, sel memiliki yang namanya struktur. Struktur sel ini terdiri atas 3 secara umum. Yang pertama ada membran atau selaput sel dan juga dinding sel. Kemudian yang kedua ada inti sel atau nukleus. Kemudian yang ketiga ada protoplasma, di mana protoplasma ini juga terdiri atas nukleoplasma dan sitoplasma. Ketiga struktur sel ini memiliki bagian-bagian organel dan fungsinya. Untuk dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, tidak pada sel hewan. Kemudian, dinding sel sifatnya kaku sehingga dapat memberi bentuk pada sel. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk membran atau selaput sel yang membungkus seluruh isi sel, fungsinya yang pertama untuk melindungi seluruh isi sel. Kemudian yang kedua, sifatnya semi-permeable yang hanya bisa dilalui air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Dan yang ketiga, sifatnya untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Selanjutnya, untuk struktur sel yang kedua yaitu sitoplasma, perlu kita ketahui dulu bahwa sitoplasma ini merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma, selain terlarut zat makanan dan zat-zat lainnya, juga terdapat organel-organel sel yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Adapun organel sel tersebut, yang pertama ada vakuola, kedua peroksisom, ketiga retikulum endoplasma. Untuk retikulum endoplasma ini dibagi menjadi 2 tipe.
Ada tipe halus dan ada tipe kasar. Organel sel yang keempat ada mitokondria. Yang kelima mikrotubulus, keenam mikrofilamen, ketujuh ribosom, kedelapan badan Golgi, kesembilan lisosom, kesepuluh sentrosom, yang kesebelas ada kloroplas. Selanjutnya untuk bagian sel dari struktur sel yang ketiga yaitu inti sel, terdapat di semua sel kecuali sel darah merah atau eritrosit. Inti sel atau nukleus ini tersusun atas membran inti yang memiliki pori, cairan di dalam inti sel yang disebut nukleoplasma, DNA, RNA, dan juga anak inti sel atau nukleolus. Nah, bagian-bagian dari inti sel dan fungsinya terdiri atas membran atau selaput inti yang memiliki pori-pori dan berfungsi melindungi inti dan tempat keluar masuknya substansi inti. Kemudian yang kedua, cairan dalam sel atau nukleoplasma yang terdapat DNA, RNA, dan anak inti sel atau nukleolus. Yang ketiga, DNA dan RNA ini merupakan pembawa sifat keturunan. Dan yang keempat, secara keseluruhan, inti sel atau nukleus berfungsi mengatur semua aktivitas yang terjadi di dalam sel. Oke, jadi untuk materi di konten 1 terkait dengan sel cukup sampai di sini. Namun sebelum itu, kakak akan memberikan penugasan 1 untuk peserta didik, yakni terkait dengan pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, jadi langkahnya itu yang pertama, kalian memperhatikan atau mengamati gambar sel hewan dan sel tumbuhan yang ada di bawah ini. Nah, berikut gambar sel hewan dan sel tumbuhan lengkap dengan penunjukannya. Kemudian, langkah yang kedua, kalian menuliskan hasil identifikasi, pengkodean atau penomoran searah jarum jam, dan penamaan serta fungsinya secara singkat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk tabel 1, kalian menuliskan kode dan nama organel selnya, baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Contoh, untuk gambar sel tumbuhan, kode nomor 1 itu adalah organel sel tumbuhan berupa dinding sel. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk tabel kedua, kalian memberikan nama organel sel tumbuhan dan hewan serta fungsinya. Jadi untuk nomor 1, organel sel tumbuhan dan hewan, misalnya dinding sel, itu fungsinya apa? Melindungi isi sel yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk tabel ketiga, kalian menuliskan persamaan dan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Contohnya, dinding sel. Nama organelnya adalah dinding sel. Apakah dinding sel ini terdapat pada sel tumbuhan atau sel hewan? Ya, jadi sisa diisi ada atau tidak ada. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.